Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kita bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Ya, oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, kita saatnya membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Maleakhi pasal yang keempat, pasal terakhir. Jadi di pagi hari ini kita berarti sudah menyelesaikan PL ini ya, dari Kejadian sampai dengan Maleakhi. Ya, ini pasal terakhir ya, karena kita tiap hari ya satu-satu pasal ya kita mau belajar firman Tuhan. Nah, perikopnya dikatakan hari Tuhan. Nah, di sini kita melihat ada perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Nah, di penghujung kita melihat ini semacam kesimpulan dari perjalanan hidup antara orang benar dan orang fasik. Ya, nah orang fasik itu akan mengalami kehancuran yang luar biasa, penderitaan, ya malapetaka, kengerian, kematian yang abadi. Tetapi orang benar itu akan bersorak-sorai, bersukacita, mereka bahagia dan tentu masuk dalam kehidupan yang abadi. Di pasal 4 firman Tuhan berbunyi demikian, ayat yang pertama, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Jadi ada hari Tuhan, ada hari penghakiman itu, ada hari kengerian yang terjadi. Di sini digambarkan seperti pohon ya yang tumbuh kemudian dibakar. Daun terbakar, dahan terbakar, batang terbakar, bahkan akar-akarnya pun terbakar. Yang artinya apa? Semua habis. Ya, tuntas ya. Semuanya terbakar, hangus, semuanya dihabisi ya, menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Hari apa itu? Hari Tuhan, hari penghakiman, hari yang tidak nyaman ya bagi orang-orang fasik. Itu hari penyiksaan. Ya, apakah betul hari itu akan ada? Iya, ada. Ya, di penghujung sana nanti. Ya, baru ya orang merasakan hari ini. Mungkin mereka merasa aman-aman saja, baik-baik. Mungkin orang berkata, enggak ada api neraka itu, enggak ada hari Tuhan itu, enggak ada penyiksaan itu, enggak ada, nikmati aja hidup. Ya, mungkin ada orang melakukan pengajaran seperti itu sehingga hidupnya bebas gitu ya, orang fasik namanya ya. Tapi pada akhirnya mereka akan mengalami ya kematian. Ya, seperti jerami yang dibakar. Jadi jerami kalau kita bakar ya langsung habis jadi debu. Nah, bagaimana dengan orang percaya, orang benar? Ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku. Ini orang benar ya. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Ya, dengan kesembuhan pada sayapnya kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Nah, kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan. Itu firman Tuhan semesta alam. Jadi hari itu telah Tuhan siapkan, dan bagi orang benar ini adalah satu kegembiraan, kegirangan. Nah, seperti dikatakan, kalau ada anak lembu dikurung, kemudian dilepas. Ketika dilepas, wah dia jingkrak-jingkrak ya, lompat-lompat. Artinya bersukacita, senang. Dan hari itu juga adalah hari di mana anak-anak Tuhan menantikan hari itu. Ya, hari di mana mereka akan dipulihkan. Kira-kira begini ya. Hari-hari ini kita jalani begitu sulit mempertahankan iman kita. Kadang kita diperlakukan secara tidak baik. Nah, tetapi kita bertanya, Tuhan di mana pembelaanmu? Tuhan di mana kebenaran itu, keadilan itu? Kok nggak muncul-muncul? Nah, kira-kira begitu. Nah, tetapi
di masa hari Tuhan, hari yang sudah Tuhan tetapkan itu, disitulah dinyatakan ya pembelaan untuk kita, untuk orang percaya yang selama ini mengalami kesukaran, kesulitan dalam hidup oleh karena berbagai tekanan dari orang-orang yang tidak percaya atau dari orang-orang fasik. Tetapi waktu itu, waktu yang sudah Tuhan tetapkan itu adalah waktu pembelaan Tuhan, dan di situ juga waktu di mana kita dipulihkan, diberkati ya, di janji firman Tuhan, janji untuk orang percaya itu digenapi. Ya, ini suatu hari membahagiakan kepada orang percaya, karena orang percaya tidak akan masuk dalam penyiksaan itu ya, di dalam api yang menyala itu, tidak. Ya, kemudian di ayat 4 berkata begini, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini salah satu tanda yang masih kita nantikan ya, di mana hari Tuhan itu, hari yang ditetapkan Tuhan itu ada. Seorang pun tidak tahu kapan, mulai tanggal berapa, tahun bulan berapa, nggak ada. Tetapi salah satu tanda adalah Tuhan mengutus Nabi Elia. Nabi Elia, kita tahu Nabi Elia diangkat oleh Tuhan ya ke surga. Ya, dia tidak mengalami kematian secara jasmani. Ya, nah Nabi inilah akan datang nanti sebagai saksi Kristus. Ya, Nabi ini yang datang untuk memberitakan kebenaran, jalan keselamatan. Ya, di masa sengsara itu, di masa sukar itu, dan orang-orang akan berseru di dalam nama Tuhan ya, sehingga mereka nanti akan masuk dalam keselamatan ya, masuk dalam kebahagiaan, masuk dalam kerajaan 1000 tahun, masuk dalam kerajaan Salom itu ya. Nabi ini akan menyatakan kebenaran, diutus oleh Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini masih penantian. Kapan akan terjadi kita nggak ngerti, kita nggak paham. Tetapi yang terpenting bagi kita adalah percayalah kepada firman bahwa hari itu adalah hari yang sudah ditetapkan Tuhan, iya dan amin. Nah, perbedaannya yang mau kita bahas di sini, yang mau kita renungkan supaya kita paham betul ya, kalau setelah hari itu datang apa yang akan terjadi. Yang pertama, ini menjadi peringatan ya, bahwa orang fasik itu akan masuk dalam kehancuran ya, akan masuk di dalam malapetaka ya, seperti jerami yang dibakar. Jadi untuk orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan, yang belum bertobat, yang tidak mencari Tuhan, ya dengar firman Tuhan, segeralah bertobat. Segeralah berhenti untuk melakukan hal yang jahat. Segeralah datang kepada Tuhan. Ya, segeralah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Percayalah kepada Yesus, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bertobatlah, sebab jika tidak, maka hari Tuhan itu melanda ya setiap mereka yang tidak mau bertobat. Ya, maka hari Tuhan itu akan menghancurkan hidupnya dan membuat dia menderita begitu lama, menderita sedemikian rupa, mengalami siksaan yang abadi. Untuk itu jangan sampai kita masuk dalam penyiksaan yang abadi. Padahal kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, sudah mendengar peringatannya. Mengapa kita tidak peka? Mengapa kita tidak memberi hati ya untuk mentaati perintah Tuhan, supaya kita akhirnya tidak masuk kepada penyiksaan itu. Peringatan pertama ini bagi orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan, disebut di sini orang fasik. Hidup, garis akhir hidupnya sebenarnya akan menghancur ya, menderita. Untuk itu segeralah bertobat. Dan yang kedua, bagi orang benar, bagi orang yang takut akan Allah, pertahankan hidup benar itu.
Karena pada hari itu hari kegembiraan, hari sukacita bagi orang benar, hari pembelaan, hari di mana menunjukkan bahwa jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak sia-sia, bahwa kegigihan kita mempertahankan iman kita tidak sia-sia, ya, bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan iya dan amin. Ya, hari itu adalah hari yang menyenangkan bagi orang percaya. Digambarkan tadi seperti anak lembu yang keluar dari kandang, ketika kandangnya dibuka dia jingkrak-jingkrak ya, atau melompat-lompat ya, bergembira ya, senang ya. Jadi kita akan masuk dalam sukacita besar daripada Tuhan. Kita akan berada dalam kegembiraan besar daripada Tuhan. Untuk itu pertahankan iman. Ya, jangan meragukan lagi cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Pertahankan iman, ikutlah Tuhan, ikutlah Yesus, iring Yesus ya selama-lamanya. Ya, tetap setia. Oh, ada tantangan, ada pergumulan. Wah, iya betul, tetapi jangan sampai beban pergumulan itu membuat kita mundur daripada Tuhan. Ya, justru sebaliknya, pergumulan kesukaran itu semakin membuat kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Kalau kita melihat sejarah gereja, ya, anak-anak Tuhan, ya, gereja mula-mula justru iman mereka semakin dikuatkan. Oleh karena apa? Oleh karena ada penganiayaan. Ya, oleh karena ada penganiayaan. Dan itu sejarah menunjukkan ya, dalam perjalanan kehidupan orang-orang percaya kita lihat di mana ada penganiayaan kepada orang percaya, di situ iman orang-orang percaya itu semakin kuat, teguh, tak tergoyahkan. Tetapi ketika berada di pada zona nyaman, semuanya serba ada, semuanya serba mewah. Wah, di situ iman orang-orang percaya mulai goncang, mulai terikat dengan dunia, mulai terikat dengan gaya hidup mewah, ya, memuaskan kedagingan, tidak lagi ya sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ya, ini menjadi peringatan bagi kita supaya kita terus setialah kepada Tuhan, persembahkan hidup yang terbaik kepada Tuhan. Jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Jangan pernah kita meragukan kebenaran firman Allah. Di ayat 4 dikatakan tadi, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa. Nah, untuk konteks kita saat ini adalah ingatlah firman Allah. Ingatlah peraturan dari Tuhan. Ingatlah akan hukum-hukum Tuhan. Cintai firman Allah. Renungkan firman itu siang dan malam. Ya, maka hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita walaupun ada tantangan, ada penderitaan yang harus kita hadapi. Ya, jangan kita salah tafsir ya. Oh, berkata kalau aku merenungkan firman Tuhan siang dan malam aku akan bahagia, berarti tidak ada masalah, berarti tidak ada penderitaan, berarti tidak ada pergumulan. Tidak, bukan seperti itu. Ya, persoalan hidup tetap akan kita hadapi. Tetapi di tengah-tengah persoalan hidup yang katakan luar biasa ya, menakutkan sebenarnya, tetapi di situ pun kita tetap bersukacita karena kita dikuatkan oleh firman, karena kita dihibur oleh firman, ya, karena kita mengalami mujizat oleh karena firman. Orang percaya, bagi orang percaya, baginya tidak ada yang tidak mungkin. Ada mujizat bagi orang percaya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mari menjadi peringatan bagi kita ya. Yang pertama tadi, lihatlah kehidupan orang fasik. Hari Tuhan itu akan melanda mereka. Jadi dalam hidup ini jangan kita hidup seperti pola hidup orang fasik, orang yang tidak menyembah Allah. Ya, jangan seperti itu. Karena orang fasik akan mengalami kehancuran. Nah, tetapi yang kedua yang harus kita lakukan adalah pertahankanlah hidup benar. Takut akan Allah ada pada kita. Takut akan Tuhan. Jadi dalam hidup ini yang utama adalah ya memuliakan nama Tuhan, percaya kepada Tuhan, tetap setia mengikut Tuhan.
apapun tantangan pergumulan yang datang, mungkin silih berganti, tetapi jangan sampai iman kita kendor, jangan sampai iman kita mengalami kelunturan, jangan sampai kemudian kita tinggalkan Tuhan, tidak, tetapi kita semakin dikuatkan, diteguhkan oleh firman, dan kita berkata, aku tetap mengikut Tuhan, sebab aku tahu pada akhirnya aku akan mengalami kebahagiaan, karena ketika hari Tuhan itu sudah tiba, aku akan melihat keadilan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan bahkan janji-janji Tuhan itu tergenapi di dalam hidupku. Aku akan tetap bersukacita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, kita tetap mengalami sukacita. Percayalah. Kenapa kita kok merasa begitu sulit bersukacita? Persoalannya apakah kita datang kepada Tuhan atau tidak? Ada satu lagu itu dikatakan, kamu menderita, kamu susah. Karena apa? Karena kamu lalai menyerahkan dalam doa pada Tuhan. Kamu tidak serahkan bebanmu. Padahal Tuhan berkata, mari datang kepadaku, hai kamu sekalian yang berbeban berat, yang letih lesu, yang penuh dengan pergumulan ini, yang penuh dengan sakit penyakit, yang penuh dengan keterbatasan ini. Kita ada beban, ada persoalan. Kenapa tidak datang kepada Tuhan? Kenapa kita tidak berdoa? Kenapa kita tidak mengandalkan Tuhan? Nah, ini menjadi satu hal yang kekeliruan dalam hidup kita ketika kita tidak datang kepada Tuhan. Tetapi yang benar yang harus kita lakukan adalah datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, maka Tuhan melawat kita, Tuhan menyembuhkan kita, Tuhan memulihkan kita, Tuhan memberi damai sejahtera kepada kita, Tuhan memberi yang terbaik bagi kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita dalam setiap langkah hidup kita. Tetaplah takut akan Tuhan ada pada kita. Kita adalah orang-orang benar. Orang-orang benar adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita masuk dalam